I'm okay. I'm fine. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dimas Saputra. Di sini saya akan membahas buku dari karya Abah Dr. Asep Ahmad Hidayat yang berjudul Sejarah Sosial Muslim Minoritas Etnis Melayu di Nusantara. Dan mengenai pembahasan yang saya akan bahas yaitu teori masuknya Islam di Nusantara. Ada beberapa teori mengenai masuknya Islam di Nusantara. Yang pertama, teori India, teori Arab Makkah, teori Arab Parsi, dan teori Cina atau Indo-Cina. Pada teori tersebut, teori masuknya Islam atau kedatangan Islam di Nusantara di kawasan Asia Tenggara adalah suatu teori yang membicarakan tentang kapan awal datangnya Islam di kawasan ini, siapa pembawa atau pendakwa, dari negeri mana, dan bagaimana ajarannya atau mazhab apa yang dikembangkannya. Sampai saat ini terdapat beberapa teori mengenai kedatangan Islam di kawasan Asia Tenggara yang telah saya paparkan teori-teori berikut. Yang pertama, teori India. Teori India ini dibandingkan dengan teori yang lain, teori India memiliki pendukung yang cukup banyak, diantaranya pendapat yang sangat kuat dari C. Snodgrass. Namun di dalam teori ini pun terjadi perbedaan pendapat antara satu sejarawan dengan sejarawan yang lainnya. Mereka tidak sependapat mengenai asal wilayah kedatangan Islam di Asia Tenggara. Van Rankin misalnya berpendapat bahwa Islam dibawa ke Asia Tenggara dari India Selatan. Moquett, Kern, dan Snodgrass berpendapat juga bahwa Islam di Indonesia adalah berasal dari Gujarat. Moquett dan R. A. Kern menyandarkan teorinya itu pada bukti-bukti fisik berupa kuburan dan batu nisan yang terdapat di Gresik, Jawa Timur 1419 Masehi dan di Pasai 1428 Masehi yang berasal dari daerah Gujarat. Karena itu, Islam di Nusantara atau di Indonesia berasal dari daerah Gujarat, India Selatan. Teori Gujarat ini didukung oleh C. Snodgrass yang mengatakan bahwa tidak mungkin Islam datang di Indonesia langsung dari Arab tanpa melalui ajaran tasawuf yang berkembang di India, yaitu Gujarat. Menurut C. Snodgrass, daerah yang pertama dimasuki adalah Samudra Pasai, waktunya pada abad ke-13 Masehi. Pendapat beliau ini didukung oleh Brian Barison dalam bukunya Southeast Asia Short History. Dan yang teori yang kedua yaitu teori Arab Makkah. Teori ini bahwa Islam telah datang ke Nusantara sejak abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi langsung dari kota Makkah. Sebenarnya alasan-alasan atau hujah histori mengenai pendapat ini telah disebutkan di atas, bahwa antara bangsa Arab dan negeri Cina telah lama terjalin hubungan dan dengan politik jauh sebelum datangnya Islam, yaitu pada abad ke-4 Masehi seperti dikatakan C. Vander dalam Trade and Society. Para pedagang Arab biasanya sebelum menuju ke negeri Cina terlebih dahulu singgah di beberapa pelabuhan di Nusantara untuk menunggu angin yang menghantarkan kapal-kapalnya sampai ke negeri Cina. Selanjutnya ada teori Arab Parsi. Teori Arab Parsi atau Persia menyatakan bahwa Islam datang di Asia Tenggara berasal dari tanah Persia atau yang biasa kita sebut Iran di negeri sekarang ini. Bermazhab Syiah dalam abad ke-13 Masehi. Pendukung teori ini adalah Umar Amir bin Hussein dan Hussein Jaidiningrat. Teori ini didasarkan pada bukti-bukti sejarah berupa dijumpainya nama-nama sultan di Nusantara yang menggunakan nama Syekh atau Tashi atau Tasih dalam naskah-naskah Cina. Dalam naskah-naskah Cina disebutkan bahwa Tashi telah melakukan hubungan dagang dengan Cina dan membuat koloni di Kanton sekitar tahun 650. Berikutnya, teori Cina atau Indo-Cina. Keempat adalah teori ini menyatakan bahwa Islam disebarkan ke kawasan Nusantara berasal dari Cina dan Indo-Cina. Teori ini didukung oleh Syekh Neguib Al-Atas, Fatimi, Selamat Mulyana, Sumanto Al-Qurtubi, dan termasuk penulis sendiri, Bapak Asep Ahmad Hidayat, mendukung teori ini. Bukti-bukti mengenai kedatangan Islam berasal dari Cina dapat kita rujuk pada peristiwa pemberontakan di Kanton pada tahun 877 Masehi yang telah mengorbankan kira-kira 120.000 orang sampai 200.000 para pedagang Islam, yang kebanyakan para pedagang Islam Arab dan Parsi. Di antara sekian para pedagang Islam, sebagiannya melarikan diri ke wilayah-wilayah pesisir pantai di kawasan Asia Tenggara seperti Tumasik, Aceh, Kedah, dan juga Tanah Jawa. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, mohon lebihnya kurang maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.